Pewaris terakhir Sang Presidir. Bab 21. Keputusan Abraham. Mendengar ada sedikit keributan di depan pintu masuk, Abraham seketika menghentikan aktivitasnya menyuapi Dafan. Matanya terbuka sempurna saat melihat Geni ada di sana. Geni? Ucap Abraham sedikit kaget hingga membuat Maya dan Dafan menatap ke arahnya. Geni? Siapa maksud ayah? Tanya Dafan. Bukan siapa-siapa nak. Kamu lanjutkan makannya bersama ibumu. Maya, tolong temani Dafan. Aku ingin keluar sebentar. Abraham mengusap lembut pucuk kepala Dafan, lalu kemudian berdiri dan melangkah ke arah pintu keluar. Gini, dari mana saja kamu selama ini? Abraham menarik pergelangan tangan Geni sedikit menjauh dari Mary dan sekretaris Leon. Aku keluar negeri. Ayah dan ibuku menyuruhku menetap di sana untuk melanjutkan sekolah modelku. Sayang, sekarang kamu terlihat begitu berwibawa. Geni berpegang manja pada lengan kekar Abraham. Lalu, kenapa kamu tidak pernah memberi kabar padaku? Aku mencarimu selama bertahun-tahun lamanya, tapi kamu hilang tanpa jejak. Sayang, kamu tahu sendiri sifat dan karakter kedua orang tuaku. Mereka tidak akan membiarkan aku fokus ke hal-hal lain selain model dan pendidikan. Sudahlah Geni, tolong lepaskan tanganmu. Bram, kenapa sekarang kamu berubah? Apa semudah itu kamu melupakanku? Mau tidak mau, Geni pun melepaskan pegangannya. Kamu yang melupakan aku dan pergi entah kemana. Lalu sekarang kamu mengatakan kalau aku melupakanmu begitu saja. Apa kamu tidak tahu selama bertahun-tahun aku mencarimu dan berharap kamu kembali. Aku terpuruk dalam kesendirian. Di sini siapa yang melupakan siapa? Maafkan aku sayang. Aku benar-benar tidak tahu kalau selama ini kamu mencariku. Ayah dan ibuku sengaja mengambil handphoneku agar aku fokus dalam dunia modeling. Seketika Abraham tersenyum. Asa macam apa itu? Andaikan kamu benar-benar ingin menghubungiku, kamu bisa melakukannya lewat aplikasi media sosial, bukan? Sudahlah, mulai saat ini kamu tidak usah menghubungiku lagi. Tapi Bram, aku masih sangat menyayangimu. Aku kembali ke kota ini hanya untuk menemuimu. Kita kembali jalin hubungan kita seperti dulu. Simpan saja rasa sayangmu itu pada orang lain, karena sampai kapanpun aku tidak akan kembali padamu setelah apa yang kau lakukan padaku. Aku curiga, jangan-jangan kamu berubah karena perempuan yang ada di dalam itu. Benar kan? Ini tidak ada hubungannya dengan Maya. Semua ini karena kesalahanmu sendiri. Meninggalkanku tanpa ada kabar. Jadi mulai saat ini, jauhi aku. Oh, jadi nama perempuan itu Maya. Aku akan menemuinya dan mengatakan padanya kalau kamu itu milikku seorang. Jangan coba-coba mengganggunya, karena jika itu kamu lakukan, kamu akan berhadapan denganku. Abraham meninggalkan Geni begitu saja. Bram, tunggu sebentar. Geni berlari kecil mengejar Abraham. Leon, jangan biarkan kedua orang ini masuk ke dalam. Tunjuk Abraham pada Geni dan Mary, lalu kembali masuk ke dalam ruangan tadi. Baik tuan. Bram, kamu itu milikku seorang dan tidak akan kubiarkan orang lain merebutmu dariku. Geni sedikit meninggikan suaranya dan mencoba masuk, tetapi Leon tetap saja menghalanginya. Nona, sebaiknya Anda pergi sekarang, karena sampai kapanpun aku tidak akan mengizinkan Anda untuk masuk. Kamu dan majikanmu itu sama saja. Ayo Geni, kita pulang. Kapan-kapan kita bisa menemui Tuan Abraham lagi dengan tidak adanya orang ini. Tatap Mary pada sekretaris Leon. Tapi Mer, aku ingin menemui Bram. Aku sangat merindukannya.
Sudah, kapan-kapan itu bisa kamu lakukan. Lihatlah, orang-orang pada melihat kita. Mary menarik pergelangan tangan Geni kembali ke tempat mereka semula. Geni, kenapa kamu bersedih seperti ini? Tanya Mary lalu menyeruput minuman di dalam gelas. Bram benar-benar sudah melupakan semua kebersamaan kami, balas Geni dengan tatapan kosong. Kamu sendiri tahu siapa yang salah dalam hal ini. Jadi, kamu tidak usah sederama itu. Aku yakin jika kamu lebih usaha, kamu pasti bisa mendapatkan Tuan Abraham lagi seperti dulu. Jika sampai itu terjadi, kehidupanmu akan berubah drastis. Semua orang di kota ini akan menyanjungmu setinggi langit. Sampai kapanpun, aku tidak akan melepaskan Bram. Aku janji itu. Sementara itu, di dalam ruangan yang ditempati Abraham, Maya, dan Davan, Abraham kembali duduk di tempatnya semula. Siapa tante yang bersama dengan ayah tadi? Dia itu bukan siapa-siapa. Dia hanya masa lalu ayah. Abraham menatap ke arah Maya yang sejak tadi hanya diam. Kalau bukan siapa-siapa, kenapa tante itu memanggil ayah dengan sebutan sayang? Seketika Abraham menggaruki kepalanya. Dia tidak tahu harus jawab apa dengan pertanyaan putranya itu. Nak, segala sesuatu ada yang boleh kita ketahui dan ada pula yang tidak. Mungkin ayahmu tidak bisa cerita karena ini masalah pribadinya. Jadi orang lain tidak boleh mengetahuinya. Maya mengusap lembut rambut hitam Davan. Tapi bu, Davan ini bukan orang lain. Davan ini putra ayah. Tidak begitu maksud ibu. Seiring berjalannya waktu, kamu pasti akan mengerti dengan ucapan ibu ini. Ada baiknya kamu menghabiskan makananmu, lalu kita pergi. Oke? Maya membulatkan kedua jarinya membentuk huruf O. Oke. Kembali dapat menikmati hidangan yang ada di hadapannya. Terima kasih Maya. Andai tidak ada kamu, entah aku harus jawab apa padanya. Ucap Abraham. Maya hanya tersenyum tipis menanggapi ucapan Abraham. Tidak lama kemudian ketiganya pun kembali berdiri dan melangkah keluar. Kembali sekretaris Leon membuka pintu untuk mereka. Setelah melunasi tagihan, keempatnya pun segera keluar dari dalam restoran itu dan langsung menuju ke arah parkiran. Sedikit demi sedikit, mobil yang dikemudikan sekretaris Leon meninggalkan area restoran dan menuju ke arah perusahaan Eling Group. Tidak butuh waktu lama, kembali mobil mewah itu berhenti di area parkiran perusahaan Eling Group. Terima kasih atas tumpangannya, ucap Maya pada Abraham saat sekretaris Leon sudah membuka pintu mobil untuknya. Sama-sama. Biarkan aku mengantar kalian masuk, sekalian ingin menemui bibiku. Abraham ikut keluar dari dalam mobil dan menggendong tubuh kecil Davan. Jadi, bibi kamu juga bekerja di perusahaan Eling Group? Siapa namanya? Tanya Maya begitu penasaran. Nanti kamu tahu sendiri. Abraham mendahului Maya, masuk ke dalam perusahaan mega itu. Kembali semua mata memandang ke arah Abraham, apalagi saat itu dia sedang menggendong Davan. Keduanya memandang ke arah depan tanpa peduli kalau semua orang menatap mereka. Bukankah itu Tuan Abraham? Dan anak yang berada dalam gendongannya itu adalah Davan, putra Maya. Tanya seorang karyawan pada temannya yang saat itu berada di depan meja resepsionis. Iya, benar sekali. Coba kamu perhatikan. Wajah mereka benar-benar mirip, bukan? Walau mereka beda generasi. Balas temannya. Betul juga katamu. Baru kali ini aku melihat jelas wajah Tuan Abraham. Ternyata dia mirip sekali dengan putra Maya. Apa Davan itu putranya? Jangan mengada-ngada. Tidak mungkin itu terjadi. Apa kamu sudah lupa berita yang sempat viral 5 tahun silam
di mana Tuan Abraham mengalami kecelakaan dan divonis dokter kalau dia tidak mungkin bisa memiliki keturunan. Betul, aku sempat mendengar itu. Tapi kenapa wajah mereka mirip betul? Atau ini hanya kebetulan saja? Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.